Hari ini kita akan renungkan kitab Kejadian pasal 42, teksnya ayat 1 sampai 17. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Yakub mengirim anak-anak ke Mesir untuk membeli gandumnya. Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 17. Yusuf mengenal saudara-saudaranya, tetapi dia tidak dikenal mereka. Akhirnya Yusuf memasukkan mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Kesimpulannya, kelaparan datang sampai tanah Kanaan juga. Yakub berkata kepada anak-anak akan membeli makanan ke Mesir. Namun Benyamin, anak bungsunya, tidak bersama perjalanannya. Pada saat Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, dia sengaja memfitnah mereka sebagai pengintainya. Kemudian memasukkan mereka selama 3 hari ke dalam tahanannya, sambil memerintah yang harus menjemput adik mereka, Benyamin. Ajaran tentang Allah. Hari ini kita bisa tahu Allah membimbing Yusuf dan saudara-saudaranya sampai waktu dilaksanakan mimpi Yusuf. Memang masa kecil Yusuf bermimpinya, namun sampai ini sudah habiskan cukup panjang waktu. Namun Tuhan tetap membimbing mereka sampai waktu dilaksanakan sesuai dengan mimpinya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yakub mengirim anak-anak ke Mesir untuk membeli gandumnya, tetapi tidak membiarkan Benyamin sebab takut ditimpa kecelakaannya seperti Yusuf. Kedua, saudara-saudara Yusuf sujud kepadanya dengan mukanya sampai ke tanah, tetapi dia tidak dikenal mereka, sehingga dia memfitnahnya sendiri dan dia ingin mengembalikan dendamnya sedikit. Ketiga, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Kemudian memesan akan membawa saudara yang bungsu Benyaminnya. Kemudian memasukkan mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Aplikasi hari ini. Pertama, memandang sekitar Anda dan mengaku tentang hal-hal yang telah terjadi sesuai dengan janji Tuhan. Memang Yusuf sudah memandangnya tentang itu, sekalipun sudah habis waktunya hampir 20 tahun. Namun sudah terjadi hal ini, sehingga Yusuf bisa menahannya diri, sekalipun ingin mengembalikan dendamnya besar. Kalau Yusuf mau membunuhnya saudara-saudara, bisa juga pun. Namun dia tidak begitu. Kita harus memandang sekitar dan harus mengakunya tentang anugerahnya Tuhan dan bimbingannya Tuhan yang dengan sudah terjadi, sudah dilaksanakan sesuai dengan janjinya. Kedua, jangan melakukan dan berkata dengan keras kepada orang-orangnya, sekalipun pernah mengalami kesulitan karena mereka. Memang pasti orang-orangnya maunya mengembalikan dendamnya begitu. Namun tidak usahlah, karena ini semuanya di dalam rencana Tuhan, di dalam rancangan Tuhan. Kita semuanya harus menerimanya itu dan harus mengampuni dengan hati Tuhan. Jadi PR praktik hari ini, memandang kehidupan Anda dan memulai memuliakan nama Tuhan dengan mengaku semua yang Tuhan janjikan itu telah dilaksanakan, dan semuanya yang sudah mengganggu Anda harus mengampuni di dalam Tuhan. Dengan mengaku itu pun juga termasuknya semua rencana Tuhan. Kalau kita begitu, bisa mengatasinya semua kesulitan dan semua hati yang mau dendamnya juga. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.